إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan di saat ini, yaitu kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan seseorang bisa mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang fardu, kemudian melakukan amalan-amalan sunnah, maka berbahagialah. Itu diantara tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba. Betapa banyak kaum muslimin yang terhalangi untuk melakukan kebaikan, menurutkan apa yang diinginkan oleh hatinya. Seharusnya mereka di waktu-waktu luang, akan tetapi mereka gunakan untuk waktu yang sia-sia, yang tidak ada bermanfaat. Betapa banyak seseorang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, sementara waktu itu cepat berlalu, cepat sekali berlalunya. Perhatikanlah umur kita, baru kemarin kita rasanya masih kanak-kanak bermain, akan tetapi sekarang kita sudah menjadi, di antara kita sudah menjadi seorang ayah. Perhatikanlah, orang yang di sekitar kita yang biasanya ada bersama kita, akan tetapi kita telah mengantarkan jenazahnya. Ini sering kita ulang-ulang betapa berharganya waktu. Jangan sampai kita lalaikan. Waktu itu akan berlalu dan kita tidak pernah ditunggu oleh waktu. Oh, kita harus siap. Begitu juga dengan kematian. Apapun keadaan kita, maka apabila telah ditetapkan, tidak ada pengunduran sedikit pun. Ini kita singgung dengan masalah waktu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memperingatkan kita dengan waktu dan perubahan bulan demi bulannya, hari demi harinya, bulan demi bulannya, maka itu menandakan adanya waktu yang telah berlalu, yang tidak mungkin kita kembali lagi di waktu tersebut. Dan Syawal pun telah meninggalkan kita. Sekarang kita telah berada di bulan Zulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan haram. Salah satu dari bulan haram di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan fi kitabillah. Wa yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan itu adalah ketetapan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan dalam tafsirnya riwayat bahwasanya 4 bulan yang disebutkan adalah Zulqa'dah yang kita alhamdulillah berada saat ini, kemudian bulan depannya Zulhijjah, di mana seluruh kaum muslimin berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan rukun hajinya itu dimulai, waktu hajinya dimulai di hari tarwiyah
tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9-nya wukuf di Arafah, tanggal 10 banyak kegiatan, di antaranya yaitu tawaf ifadah, tawaf haji yang dikenal sa'i, tahallul pertama mencukur rambut, menggundul rambut, tahallul halaq istilahnya, muhallikun, kemudian menyembelih hadiu, kemudian melempar jamarat di Mina. Dan 10 Zulhijjah adalah waktu kegiatan yang sangat padat bagi jamaah haji. Baru setelahnya di tanggal 11, 12 nafar awal bagi orang yang ingin bersegera di 12 Zulhijjah dia boleh meninggalkan Mina. Bagi yang tergesa-gesa, adapun bagi yang ingin menyempurnakannya, istilahnya tidak tergesa-gesa, maka lebih baik sampai tanggal 13 Zulhijjah. Apa saja kegiatan di Mina ketika 11, 12, 13, yaitu kita cuman malam harinya mabit dan setelah zawal, setelah matahari, setelah zuhur melempar jamarat, Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Setelah itu selesailah haji kita, cuman satu yang tersisa yaitu tawaf wada. Setelah tawaf wada meninggalkan kota Mekah, maka selesailah proses haji seseorang di bulan Zulhijjah, bulan haram. Dan setelahnya bulan Muharram, salah satu yang disyariat yaitu puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura. Jadi salah satu di bulan puasa yang terbaik itu di bulan Al-Muharram, dan yang terpisah satu yaitu bulan Rajab yang telah berlalu sebelum bulan Sya'ban. Jadi kita ingatkan, kita berada di bulan haram, di antara bulan-bulan haram. Allah melipat gandakan amal saleh kita, begitu juga dengan amal keburukan kita. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, memberi kita taufik petunjuk sampai hari akhir hayat kita mengikuti Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alangkah banyaknya di zaman ini kita melihat di media-media orang yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu lebih diagungkan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di zaman itu di mana banyak kaum muslimin yang tidak mempelajari agama ini sesuai dengan sumber yang aslinya. Mereka tidak merujuk kepada kitabullah dan mereka meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ikut-ikutan, dan ini adalah sesuatu yang tercela dalam agama kita. Kita tidak boleh ikut taklid buta kecuali sudah jelas nasnya bagi kita, barulah kita bisa mengikutinya. Alhamdulillah di pekan yang lalu, di pertemuan kita yang kedua di pekan yang lalu, kita telah membawakan masih muqaddimah dari Qawaidul Arba' i'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim anna ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini terkadang yang ada di PDF di HP kita berbeda dengan matan yang ada di sama kami. Tapi itu tidak masalah karena hanya beberapa huruf atau beberapa kata yang berbeda, tapi maksudnya itu sama semuanya. Dan ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk untuk taat kepadanya. Sesungguhnya milah Ibrahim yang hanif, bahwasanya milah Ibrahim yang hanif itu anta'budallaha wahdah, yaitu engkau mengibadati Allah saja, mukhlishan lahuddin, dan ikhlas di dalam agama. Wa bidzalika amarallahu jami'an. Dan begitulah dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan untuk itulah mereka diciptakan, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah liya'budun telah kita bahas di pelajaran kita al-usul tsalasah, ai yuwahhidun. Maksud kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dari generasi sahabat, bahwa maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadati fa'lam anna al ibadata la sama ibadata illa ma'at tauhid.
Apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah menciptakan engkau untuk beribadah, dan ketahuilah sesungguhnya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Di dalam ibadah itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anna salata la tusamma salata illa ma taharah. Sebagaimana solat tidaklah dinamakan solat, tidaklah seseorang itu solat sebelum dia tanpa bersamanya taharah, bersuci, tanpa suci. Karena salah satu syarat sahnya salat seseorang yaitu dia dalam keadaan suci. Fa idza dakhala syirk fi ibadah fasadat, apabila di dalam ibadah tersebut masuk kesyirikan, maka ibadah itu rusak. Kal hadathi idza dakhala fi taharah. Jadi fi taharati, bukan fi tahari. Istilah situ beda ya. Setelah kita lihat rupanya fi taharati, fi taharah, bukan fi tahari, lain. Kita saja susah menyebutkannya, apalagi orang Arab. Orang Arab itu tidak mau lidahnya itu berputar-putar. Itu kadang ada ajami, ada yang di baca-bacaan Al-Quran itu mudah bagi dia, dipermudahnya seperti itu. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Seperti amma digabungkannya amma yatasaalun. Apabila engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya syirik apabila memasuki ibadah itu dia akan bercampur dengan ibadah, maka dia merusaknya, jadi rusak ibadah. Wa ahbatal amal, dan menghapus amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka kekal. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Apabila engkau telah mengetahui pentingnya, pokoknya tentang mengetahui yang demikian, yang bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya dalam ibadah, la'allallah ayyukhlisah lahu min hadis syabaqah wa hiya asyirku billahi. Qala Allah taala, lalu dijelaskan mudah-mudahan Allah menjadikan kamu ikhlas dalam perkara ini, yaitu jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dalam surah An-Nisa ayat 48, dan ini sengaja dalam surah An-Nisa di ayat yang lain, yaitu ayat 116. Wadzalika bima'rifati arba'i qa'idatan dzakaraha Allah taala fi kitabih. Jadi demikianlah Allah dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan Allah taala di dalam kitabnya. Jadi ini kita wanti-wanti, ini bukan perkataan muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah. Ini nanti seandainya ada tudingan bagi kita, apa yang Anda bahas Ushul Salasah, ini itu karangan Syekh, ini begini. Dia menukilnya dari kitabullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataannya. Jadi dengan ini maka hilanglah syubhat terhadap orang-orang yang menuding, dan kita pun tidak menganggap melebihkan dia sebagaimana kelebihan yang hulu, tidak. Kita cuman karena masih banyak yang lain karangan kitab-kitab tauhid, kitab akidah selain dari cuman alhamdulillah dengan ini pertama kita alhamdulillah sebagiannya kita telah mempelajarinya dan ingin juga menyampaikannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Baik, kita masuk ke al-qaidatul ula.
Nah, baca kan ada apanya di situ supaya sama-sama kita mengetahui. Pertama, kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku bahwa Allah Taala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, pengatur segala sesuatu. Tapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah kaidah yang pertama dalam Qawaidul Arba'. Kita telah masuki kaidah pertama karena dua pertemuan sebelumnya, dua pembahasan pertemuan sebelumnya itu masih muqaddimah. Di malam ini masuk kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah, kalau kamu mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yaitu di zaman Nabi SAW, muqarruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Kalau di matan yang dibacakan tadi, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, sampai Al-Amru. Kalau di sini huwal khaliqul mudabbir, sama juga, itu semuanya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala dialah yang menciptakan dan yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhiluhum fil Islam, dan sesungguhnya dengan itu belumlah memasukkan mereka di dalam Islam, dalam agama Islam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Muallif membawakan ini ayat dibawakannya dalam surah Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yumlikas sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Dikatakanlah, siapa yang memberi rezeki dari langit dan di bumi, dan siapa yang berkuasa terhadap pendengaran dan penglihatan, dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang telah mengatur segala sesuatu, fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa tidak? Padahal mengetahui yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur segala sesuatu. Mereka, apabila kita tanyakan, apabila ditanyakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah ketika itu, mereka akan menjawab Allah. Jawabannya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu, menjadi hamba yang bertakwa. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kaidah yang pertama ini dapat kita ambil bahwasanya orang-orang musyrikin Arab ya dahulu mengakui rububiyah Allah, karena tauhid, ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam, menunggalkan Allah dalam ibadah. Ulama akidah membaginya atas 3. Yang pertama rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu tauhid yang mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, dan segala macamnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang kafir, orang Arab jahiliyah, mereka mengetahuinya. Nanti akan kita singgung insyaallah bagaimana orang-orang tersebut. Begitu juga di dalam kitab-kitab sejarah dinukilkan bagaimana mereka orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah. Ini dia tauhid yang sebenarnya. Tauhid ibadah. Uluhiyah yaitu mengesahkan ibadah seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya yang membedakan
di antara orang-orang yang cuma mengakui bahwa Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengimani ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang membedakannya. Ini yang membedakan, karena Islam sebagaimana di Ma'rifatu Islam bil Adilah, al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu definisi Islam yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kesyirikan, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini pelajarannya ini terus, karena kita memang 4 kaidah ini dijelaskan oleh mu'alif untuk memahami kesyirikan, untuk memahami akar dari kesyirikan, dan tidaklah salahnya kita mengulang-ulang ini. Kita mengulang, mungkin kemarin ada kita singgung, akan tetapi ini disebutkan contoh nyata kaum sebelumnya, umat sebelumnya, umat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengetahui secara rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Akan tetapi dari segi ibadah mereka masih jauh. Bukankah mereka nanti masih ada ritual-ritual mereka, akan tetapi itu mereka selewengkan, mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik Arab dahulu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat, kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha indah dan mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakhif, dibagaimanakan, tanpa ditamsil, dipermisalkan, tanpa ditashbih, diserupakan, dan kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakin, harus meyakini. Dengan adanya itu maka kita tidak menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akui, kita imani sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Baik, kita lanjutkan bahwasanya kaidah pertama ini, jadi orang-orang musyrikin Arab dahulu mengakui tentang rububiyah Allah, Allah yang mencipta, Allah mengatur alam, seperti di saat ini Allahumma sayyiban nafi'a, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Tidak menjadikan mereka sebagai orang muslim. Seandainya mereka muslim, tentu Nabi SAW tidak berperang dengan mereka. Tidak berperang dengan mereka. Dan mu'alif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di matan yang ada pada kita ini dalam surah Yunus ayat 31, sebagaimana yang telah disebutkan, yang kita sebutkan pelajari sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdalil dengan rububiyah. Jadi dikembalikan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, mengapa kamu berbuat syirik? Kan di sini afala tattaqun, maksudnya kenapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan telah dikatakan di sini bahwa Allah yang telah memberi rezeki, Allah yang telah menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan juga yang mati dari yang hidup. Allah lah yang telah mengatur
yang menguasai penglihatan dan pendengaran. Lalu mereka pun mengakui bahwa itu adalah Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang memberi rezeki. Namun di akhir ayat ini dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqul afala tattaqun. Jadi sama maknanya, kenapa masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara mengetahui bahwa Allah dengan rububiyah Allah yang telah mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, seluruh alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan rububiyah itu bertanya, kenapa masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jelas bahwa Allah Rabb yang menguasai alam semesta ini, yang semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu tentang rububiyah ini, itu pun apabila ditanyakan kepada umat-umat terdahulu, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, yang telah mengaturnya, yang telah memberikan rezeki, mereka pun beriman terhadap ini. Namun perbuatan mereka, orang-orang Yahudi, mereka carikan tandingan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat Uzair anak sebagai anak putranya Allah Subhanahu. Orang-orang Yahudi. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan yang kita sebutkan di sebelumnya, yang telah menciptakan, menghidupkan, yang telah mengatur semua alam semesta ini. Akan tetapi mereka mengangkat Isa bin Maryam sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kesyirikan itu, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu. Ada yang setara dengan Allah, makhluk diangkat derajatnya menjadi ketuhanan, jadi khalik. Itu dia. Apakah ada di zaman ini seperti itu? Banyak kita yakini. Bukankah sesuatu benda dianggap keramat yang bisa mandraguna segala macamnya? Masih banyak di negeri kita klinik-klinik semacam itu. Itu diyakini oleh kebanyakan kaum muslimin, dan mereka pun dengan dalih-dalih mereka hanya cuman berusaha seperti berobat. Padahal kita di agama kita tidak boleh mendatangi kahin, dukun, tukang ramal dan segala macamnya. Akan tetapi banyak nih, apalagi bukan orang-orang yang tidak sekolah saja, kaliber profesor, bahkan orang-orang yang akan dijadikan untuk mewakili rakyat ini pergi ke dukun supaya dimenangkan. Dan ini sudah sama-sama kita ketahui bagaimana mereka meminta agar mereka dimenangkan segala macamnya. Waliyadzubillah. Dan ini jarang disinggung di dalam kajian-kajian. Karena kalau disinggung dalam kajian-kajian, si ustadz tidak diundang lagi. Ini bahaya ini. Ini beratnya tantangan dakwah. Karena kalau berbuat baik, birrul walidain, berakhlak mulia, mengajak sholat dan lain-lainnya, banyak dai-dai banyak menyuruhkan itu. Tetapi coba singgung yang larangan, singgung tentang kesyirikan, singgung tentang bid'ah, itu tidak ada yang berani. Tertutup lisan-lisan para dai karena mereka menganggap seandainya itu yang didakwahkan, besok tidak mendapat tempat lagi. Sebenarnya tempat dakwah itu sangatlah luas, bukan di satu masjid saja. Betapa banyak di pedalaman-pedalaman yang belum mengenal agama Islam ini. Di Talang Mama, pedalaman kita, konon kabarnya salah satu di Ustadz kita Markis Sunnah itu pergi ke pedalaman dengan kapal, dengan perahu yang jauh ke dalam, yang lampu pun tidak ada di situ. Dan kebanyakan mereka kalau menyembah yang animisme, Nasrani, dan mereka tidak mengenal dengan Islam. Masih banyak sentuhan dakwah yang peluang besarnya kalau di kota-kota sudah banyak, alhamdulillah. Mungkin kita termasuk
cemburu, ghibtah, iri terhadap orang yang bisa berdakwah ke pedalaman, yang bisa menyampaikan cahaya Islam ini. Sudah azan, kita azan dulu, nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam matan ini pada sebelum memulai kaidah yang pertama, muallif menjelaskan wadzalika bi ma'rifati arba'i qawaida zakarallahu taala fi kitabih. Jadi di sini disebutkan, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya. Jadi kini untuk supaya kita ulangi lagi, supaya mengokohkan hati kita, bukan menuduh dengan perkataan seorang ulama akidah, bukan, akan tetapi ini diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam matan ini dalam surah Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maiti minal hayy. Jadi katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu di langit dan di bumi, dan yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa yukhrijul mayyita minal hayy. Begitu juga siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan begitu juga sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang telah mengatur segala sesuatu? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Lalu di akhir ayat disebutkan faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pertanyaan yang disebutkan, kenapa masih berbuat syirik kepada Allah? Bukankah kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama maknanya itu. Karena orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan yang lainnya. Nah, ini dia. Bukankah syarikat itu berkumpulnya suatu berserikat, namanya berserikat, berkumpulnya orang-orang di dalam perserikatan. Begitu juga orang yang berbuat syirik, dia melakukan syarikat, yaitu menjadikan Allah juga memasukkan yang lainnya. Itu maksudnya kesyirikan. Jadi bagaimana kita seharusnya di dalam menjadi hamba Allah? Ya, tinggalkanlah kesyirikan, tinggal tauhid saja. Itu yang diinginkan dari agama kita. Itulah pokok dari dakwah para nabi dan rasul. Yang mana dikatakan oleh para ulama, seandainya seorang dai yang berdakwah seumur hidupnya dia berdakwah kepada Allah maksudnya berdakwah tentang Islam ini, mengajarkan yang lainnya, akan tetapi tidak pernah mengajarkan umat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan mereka belum berdakwah. Orang-orang dai seperti ini belum berdakwah. Karena belum memperingatkan umat agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hadir, khusyuk, tadarru', ibadahnya, hadirnya hati mereka, tunduk hati mereka, takut, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah terpatri dalam hati seorang hamba, perhatikanlah generasi yang dibina oleh Nabi SAW. Pembinaan Nabi SAW. Para sahabat Muhajirin dan Ansar, apapun yang terjadi mereka tidak gentar. Apapun cobaan itu kecil bagi mereka, karena cobaan akhirat itu lebih berbahaya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kubur itu lebih mereka takutkan. Bukankah Utsman bin Affan ketika melihat kubur beliau menangis? Lalu ditanyakan kenapa menangis? Kan lebih dahsyat. Ini dia awalnya. Kubur ini awalnya, apabila selamat dari kubur ini, otomatis jalan berikutnya akan selamat. Tapi kalau sudah banyak tersangkutnya di sini, di kubur ini, ketahuilah otomatis jalan yang ke berikutnya itu adalah jalan-jalan keburukan. Masih banyak lagi bagaimana cobaan di mahsyar. Itu kalau kita pelajari, baca saja buku tentang huru-hara hari kiamat, itu tidak bisa. Bagaimana seolah-olah seandainya kejadian itu, maka kita akan takut akan perihal tersebut, maka kita akan mempersiapkan diri, kita akan berusaha dengan hari yang Allah kabarkan. Allah telah kabarkan tentang anin nabail azim, tentang hari yang besar tersebut telah Allah kabarkan. Tinggal kita lagi mau enggak kita untuk mempelajarinya, mengetahuinya, dan mempersiapkan bekal untuk hari tersebut, Dan ini tidak satu tempat saja di dalam Al-Qur'anul Karim, ada beberapa ayat yang senada dengan surah Yunus ayat 31, sebagaimana di ayat di dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 25. Surah Luqman ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Dan jika ditanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi orang yang melakukan perihal keburukan, kemungkaran, maksiat, itu adalah orang-orang yang jahil. Orang yang berbuat berdosa adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa mereka tidak berilmu? Karena mereka tidak mau belajar, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau membaca, tidak mau mendengar kajian, dan tidak mau bertanya. Itulah menyebabkan bahkan mereka mengejek-ejek, mengolok-olok orang yang senantiasa ingin memperbaiki dirinya. Soleh, ini azan banyak sekarang, perubahan macam-macam. Urat gigi sudah keluar, maksudnya jenggot. Banyak yang olokan-olokan orang-orang, seolah-olah mereka yang memperolok itu lebih baik daripada orang yang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah berilmu itu dia akan menghinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk.
Mereka menghinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wakumullah. Selanjutnya begitu juga dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakanmu, la yaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun. Itu sudah berapa? 3 ya. Kita coba ambil satu-satu sampelnya saja, tidak semuanya. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 84, dimulai dari ayat 84. Ini sebenarnya kajian-kajian seperti ini alangkah indahnya kita membolak-balikkan lembaran firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan dibolak-balikkan sekedar cuman ingin mencarinya. Nikmat, salah satu di antara kenikmatan ilmu yaitu kita mencari sumbernya langsung. Di ayat 84, kulli manil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang memiliki bumi dan siapa dan di antara yang di dalamnya, maksudnya seluruh isinya, in kuntum ta'lamun, jika kamu orang yang mengetahui. Sayaquluna lillah. Jadi mereka akan menjawab bahwa itulah milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, bagaimana kamu tidak mengingatnya? Qul man rabbus samawati was sab'i war rabbul arsyil azim. Lalu katakanlah kepada mereka, siapakah Rabb langit yang 7 lapis dan bumi dan Rabb aras yang besar, yang agung. Jadi kita mengetahui makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu adalah aras. Di dalam kitab Tauhid ada riwayat dijelaskan pada bagian akhirnya maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan segala isinya ini ibarat lempengan di padang pasir. Begitu juga selanjutnya, pertama bumi dibandingkan langit, begitu juga langit dibandingkan aras, seperti lempengan di padang pasir yang luas. Begitu juga bumi dan segala isinya, langit sampai ke bawahnya dibandingkan aras, maka seperti lempengan di padang pasir. Dan di atas aras itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini jangan dibayangkan, jangan membayang-bayangkan pula, tidak. Tetapi kita yakini bahwa itulah Allah Maha Besar yang tidak dimaknai dengan seperti lempengan, tapi Allah Maha Besar. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kerdilnya kita, bagaimana hinanya kita. Itu makanya kita disebutkan dari setetes air yang hina. Yang kita melihat saja kita ingin membersihkannya. Itulah asalnya kita. Tetapi manusia kadang-kadang mereka dengan kesombongannya, angkuh mereka, maka mereka tidak patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat berikutnya, sayaquluna lillah, maka mereka menjawab adalah Allah. Qul afala tattaqun, dan katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Sampai ayat 89 masih itu juga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang telah melindungi, begitu juga siapa yang telah melindungi dan tidak ada yang terlindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Tetap itu juga jawabannya. Qul fa anna tusharun. Katakanlah, kenapa kamu dengan jalan apa kamu ditipu? Tusharun, dengan jalan apa kamu ditipu? Istilahnya kenapa ditipu? Kan sudah tahu. Kenapa ditipu juga? Ya, penipunya ya iblis dan bala tentaranya yang menipu Bani Adam agar tersesat dari pengetahuan tersebut.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi itu tentang pengakuan orang-orang tersebut yang kita sebutkan beberapa ayatnya. Sekali lagi kita ingatkan, ini disebutkan kaidah ini zakarallah taala fi kitabih. Kita ulangi lagi. Allah menyebutkan 4 kaidah memahami kesyirikan ini untuk memahami otomatis apabila kita paham kesyirikan, otomatis kita mengetahui tauhid. Otomatis. Karena tahunya kita sesuatu itu kebaikan, karena kita juga mengetahui keburukannya. Misalnya ini baik, selain dari baik yang baik ini berarti itu buruk, itu kejelekan. Begitu sigotnya, istilahnya sesuatu yang kita pahami dari kalimat-kalimat tersebut. Lalu disebutkan di beberapa ayat orang-orang musyrik terdahulu, apa ini bisa dilihat nanti di dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Atau bisa dicari supaya cepat, kalau dibolak-balikan ini memang nikmat tetapi kadang nunggunya lama. Ayat 65. Ini cepat pula yang membolak-balikkan nanti berjumpa kan, ya kan? Jadi orang-orang terdahulu apabila faiza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar bahtera mereka, maka mereka takut dengan bahaya, misalnya terjadi badai segala macamnya di bahtera tersebut, mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Ikhlas doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, tetapi apabila telah selamat sampai ke daratan, izahum yusyrikun. Tetapi mereka setelah selamat sampai ke daratan berbuat syirik lagi. Ketika mau ada bahaya, badai segala macam di tengah laut, berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu. Telah selamat di darat, berbuat syirik lagi. Itu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 53 sampai 54. An-Nahl sebelum Al-Isra. 6. Ayat 53, 54 itu juga dijelaskan sama senada dengan surah Al-Ankabut tadi. Qalu la taujal inna nubashir, bukan itu. Qala basyartumuni ala an massanyal kibaru fabima tubasyirun qalu basyarna. Ayat berapa? Salah nih. Nanti PR nih. Nih. Bukan itu ayatnya. Jadi itu orang yang apabila telah sama dengan itu, ketika mereka dalam bahaya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, yaitu kita yang salah rupanya, belum surat An-Nahl rupanya. Lihat rupanya bukan surat An-Nahl rupanya. Nah, ya. Ayat 5, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun thumma idza kashafad durru 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ini dia. Jadi katakanlah semua nikmat itu milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Nanti bisa dilihat terjemahan pasnya. Ini masih terjemahan lebih kurang seperti itu maknanya. Tsumma idza kasafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Jadi ujung-ujungnya apabila mereka telah selamat dari mudarat bahaya itu, mereka kembali lagi terhadap Rabb mereka berbuat kesyirikan. Dan memang itu fitnah kaum musyrikin ketika mereka sudah kepepet, maksudnya tidak ada harapan lagi, mereka akan berdoa. Semuanya manusia, kita pun seperti itu juga. Kita yang alhamdulillah Allah berikan taufik atas cahaya Islam, mudah-mudahan ini sabit sampai akhir ayat kita, itu seperti itu juga. Sudah
Itu makanya ada ujian musibah, dipanggilnya orang-orang yang kita cintai agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan teguran, musibah, ujian agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah segala macamnya, segala kenikmatan, mungkin yang lain-lainnya itu agar ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah lihatlah orang yang musibah gempa, Allahu Akbar, astagfirullah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, seperti musibah kebakaran beberapa toko yang itu sering pasar Cipuan itu kebakaran, itu pasti ingat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi seperti itu, genting-genting seperti itu, maka kita akan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin seperti itu juga. Bahkan ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan, apabila telah kondisi genting, lalu ingat, dia lupa dengan ateisnya. Oh my God, wahai, oh Tuhanku, mari ingat Tuhan, padahal dia meyakini bahwa alam semesta ini tidak ada, terjadi sendirinya. Orang ateis tidak mengakui Tuhan. Tapi kalau sudah genting, misalnya dia mau tabrakan mobilnya, dia mendadakkan, oh my God, tetap akan ingat akan Tuhan. Itu fitrah, semua fitrah manusia tentang rububiyah ini ada semuanya. Tapi tentang uluhiyah, inilah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang beriman. Karena beruntung, jadi kita, Allah lahirkan dari orang tua yang muslim, Allah sempatkan kita di lingkungan muslim belajar agama, dan sekarang di kesibukan kita mencari nafkah, Allah tetap memberi kita kesempatan untuk belajar agama ini. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tanpa kita sadari, maka ini adalah sesuatu hal yang begitu juga orang yang berbicara, walaupun mungkin kalau kita lihat dari kasat mata, apalah gunanya pengajian ini segala macamnya, akan tetapi kalau kita niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, ya Allah, mungkin amalanku tidak ada yang bisa dibanggakan. Mudah-mudahan ini amalan yang ini bisa untuk menyerahi ridhomu. Itu semuanya akan semangat kita. Semua akan semangat, apapun yang kita, harta kita yang banyak, apapun kekuatan kita segala macamnya, akan kita korbankan agar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang Muhajirin dan Ansar, hartanya, bahkan jiwa mereka korbankan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya orang-orang yang orang kafir musyrik dulu, mereka haji dan umrah. Ini kita mengetahui mereka itu berhaji dan berumrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj berfirman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27. Apa bunyinya? Wa iz kadang dibolak-balik dia terlewat. Oops. Ini dia. Ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi serulah manusia untuk berhaji, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan berkendaraan onta yang kurus. Ya, itu akan di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahkan di dalam surah Al-Baqarah tentang bagaimana Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah ini awalnya sudah ada, cuman meninggikan, pondasinya sudah ada. Pondasinya sudah ada, ditinggikan. Siapa yang pertamanya kita tidak mengenal, apakah Nabi Adam atau orang yang sebelumnya yang wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang nuqad disulak, istilahnya yang saling menumpahkan darah. Apakah mereka yang membangunnya pertamanya? Kita tidak mengetahui. Akan tetapi Nabi Ibrahim ketika meninggikan, dia sebenarnya bukan membangun dari dasar pondasinya sudah ada, meninggikan, maka berdoa kepada Allah, taqabbal minna innaka, dalam surah nanti dilihat surah Al-Baqarah ayat 125 kalau tidak salah. 125 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukan 125 tetapi
di ayat 100 wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi di sini wa iz yarfa' ketika meninggikan, bukan membangun, meninggikan pondasi bait, maksudnya Baitullah. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah ada haji dan umrah, dan itu terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW ada terus. Nabi Muhammad SAW sebelumnya haji dan umrah juga, tetapi bukan yang di ajaran Islam yang turun lagi wahyu bagaimana menyempurnakannya. Mereka menyembah berhala, dan apabila mereka sholat mereka bersiul dan bertepuk tangan. Dalam surah apa dia? Surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal kalau tidak salah. Mereka sholat di Baitullah itu dengan keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Wa tasfiyah. Kadang-kadang kalau lagi ingat nih, kalau dicari mudah-mudahan dia tambah kokoh kan. Nah, nanti bisa dicari juga. Kalau tidak salah di dalam surah Al-Anfal, yang mana orang-orang yang sholat di Baitullah itu mereka bersiul dan bertepuk tangan. Dan mereka tawaf, orang-orang musyrik itu bertawaf dalam keadaan tanpa busana, alias mereka telanjang. Ayat 35 ya. Wa makana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fazukul adzaba bima. Jadi mereka itu salat mereka bersiul dan bertepuk tangan. Jadi kalau kita ada video-video lama yang pernah kita lihat itu, mereka tuh tawaf sambil istilahnya kalau kita kan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menyebut berhala mereka, Hubal, Luta, Azza dan segala macamnya. Dan seperti talbiyah, mereka bertalbiyah juga, tetapi ada kesyirikan juga. Kalau kita kan talbiyah kita murni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Dan begitu juga dengan sejarah-sejarah bagaimana mereka, bahkan Nabi ketika sudah mulai mendakwahkan Islam itu, orang-orang banyak pergi ke Mekah, orang haji dan umrah, dan kita ketahui di sirah nabawiyah, maka jangan dekati. Sesungguhnya Muhammad telah gila, Muhammad begini-begini. Muhammad itu sobiak, maksudnya yang keluar dari agama mereka. Mengatakan Muhammad itu murtad, maksudnya keluar dari agamanya orang-orang kafir Quraisy. Dan begitulah sampai akhirnya turun syariat yang Nabi SAW liya'khudhu anni manasikakum, sampai Nabi SAW mengajarkan bagaimana manasik haji di dalam Islam, di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalau kita perhatikan orang-orang musyrik dahulu, ada juga nama anak-anak mereka Abdullah, kan itu hamba Allah. Jadi masih ada sebenarnya nilai-nilai tauhid, tapi masih sebatas rububiyah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik itu orang yang beriman. Dalam surah Yusuf ayat 106, surah Yusuf ayat 106 disebut orang beriman. Kenapa? Karena mereka masih mengimani rububiyah, akan tetapi tidak beriman dengan uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Jadi masih dianggap keimanan mereka itu, tetapi dari ibadahnya, uluwiyahnya, tauhid ibadahnya, tauhid uluwiyah, mereka disitulah yang kena kesyirikan mereka. Dan betapa banyak mereka masih bersumpah dengan demi Robnya Ka'bah. Jadi masih bisa sumpah-sumpah mereka, doa-doa mereka masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Jahal pun pernah ketika perang Badar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dia berdoa, siapa yang memutus tali persaudaraan di antara kami, maka dia akan
wafat dalam peperangan. Rupanya Allah kabulkan doanya, dia yang wafat, dia yang terbunuh. Berarti dia yang memutuskan persaudaraan tali persaudaraan. Kayak gitu. Tip, yang terakhir, bagaimana kisah Abdul Muthalib ketika terjadi penyerangan terhadap Ka'bah, yang ingin menghancurkan Ka'bah, ditawan semua harta, ternak, segala macamnya. Akhirnya Abdul Muthalib mendatangi Abraha untuk agar dikembalikan lagi onta-onta yang ditawan oleh pasukan Abraha. Maka heran Abraha, ini orang pemimpin tetapi dia tidak ingin diselamatkan Ka'bah, tetapi ingin dikembalikan onta-ontanya. Lalu dijawab, kalau Ka'bah itu ada Robnya, ada Tuhannya. Kalau yang itu saya Tuhannya, maksudnya onta-onta itu saya pemiliknya, kan gitu. Itulah sedikit khasanah kita, bagaimana agar kita terkuat, tidak ada lagi syubhat, paham kita akan kesyirikan, maka mudah-mudahan itu bisa kita hindari. Sebagaimana kata Huzaifah bin Yaman, yas'aluna nas anil khair. Manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, akan tetapi aku bertanya akan keburukan. Bukannya untuk mengamalkan keburukan tersebut, tetapi akan terhindar dari keburukan. Kita mempelajari kaidah kesyirikan ini bukan melakukan kesyirikan, waliyadzubillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesyirikan, baik itu yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Agar kita terhindar dari itu, bukan untuk melakukannya, waliyadzubillah. Demikianlah kaidah pertama, alhamdulillah telah kita selesaikan. Insyaallah kaidah kedua, ketiga dan keempat, dan ini memang agak singkat matanya. Ini memang sengaja dipilih agar tidak terlalu panjang pembahasannya, dan insyaallah akan kita untuk kaidah kedua kita lanjutkan di Senin yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita agar kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar jangan tertumpu dengan satu disiplin ilmu. Bukan tertumpu dengan satu. Ini kita memang fokus belajar tauhid, bukan kita menyempelekan pelajaran yang lain juga. Tidak, akan tetapi yang pokok jangan ditinggalkan, yang lain-lainnya setelahnya tentang tata cara wudu, salat, yang lain segala macamnya tetap juga kita pelajari. Tetapi yang pokok ini wajib kita pelajari. Terkadang seseorang mempelajari ini yang lain-lainnya, kan tetapi melupakan yang intinya, yang pokok dari ajaran agama kita yang indah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.